Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al hudah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rangkai dengan selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa di channel ini untuk membahas lebih jauh tentang buku yang ada di tangan saya, yakni berjudul Bertanya kepada Allah, refleksi pemikiran tentang persoalan bangsa dan solusinya dari sudut pandang wahyu, yang ditulis oleh Yang Mulia guru kita Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Oleh karena itu segera saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Prof, saya memang dulu kebagian buku ini dan memang sudah saya baca. Saya tertarik untuk menemui Pak Prof untuk membicarakan dan membahas buku ini secara lebih gamblang agar nanti para pembaca ataupun penonton kita memahami lebih jauh. Ketika saya berada di halaman 25, saya membaca di situ ada ulama dan pemimpin, Prof. Secara terminologi memang konotasinya ada dalam hadis dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Fatir ayat 28 itu terkait dengan masalah ulama. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 59 itu terkait dengan masalah kepemimpinan atau umar. Namun demikian mungkin Pak Prof ini melihat akhir-akhir ini ada dilema yang sedang kita hadapi terkait dengan eksistensi ulama dan umara kita. Nah, kira-kira seperti apa dilema yang dihadapi itu, Pak Prof? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi yang bicara tentang kemaslahatan umat, tentu juga kemaslahatan suatu bangsa dan negara, sudah banyak diketahui didengar orang. Simfani minan nas idza saluhan nas wa idza fasadat fasadan nas. Al ulama wal umara. Nabi berkata ada dua golongan manusia. Kalau yang dua ini baik manusia. Kalau yang dua ini rusak manusia. Atau salah satu dari yang dua ini rusak juga manusia. Yang pertama disebut dengan umara. Umara itu pemerintah. Yang kedua ulama. Ulama itu secara umum itu kaum ilmuwan. Secara khusus diartikan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, yang Nabi menyebutnya sebagai pewaris Nabi. Dua itu. Nabi mengatakan seperti itu. Banyak juga yang bertanya, banyak juga yang akhirnya bukan hanya bertanya tapi malah bertanya-tanya. Sebenarnya bagaimana harusnya ulama dan pemerintah itu? Apakah dia satu ada menyatu dalam satu pribadi atau dua? Kenapa pertanyaan seperti itu? Nabi mengatakan bahwa dua kelompok inilah yang menentukan baik buruknya. Lalu ada yang mengatakan kemudian harusnya kalau begitu ulama juga tokoh politik. Tokoh politik juga ulama sekaligus. Bisakah seperti itu? Ini yang jadi masalah. Kalau kita pahami hadis Nabi itu, al ulama wal umara. Kalau kita
dekati dengan pendekatan kebahasaan bahasa Arab, ulama wal umara. Ada kata waw. Waw itu dalam kalau kita mengaji bahasa Arab, kaidah-kaidah kebahasaan Arab, wa itu namanya mutlak jamak. Artinya dua. Ada ulama, ada umara. Saya memahaminya bukan menyatu. Artinya ulama, umara. Keduanya ini berjalan seiring dan sejajar. Tentu ada yang bertanya, pada masa Nabi kan nyatu. Nabi adalah pemimpin politik, pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Itu dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, itu menyatu. Tapi menyatunya situ karena kalau Nabi sudah jelas, karena Nabi itu karena memang pembawa risalah, dia adalah syariat pencipta, pembentuk syariat. Sahabat-sahabat dekat beliau juga seperti itu. Menyatu dan itu mendatangkan kemaslahatan kepada umat. Tetapi di saat-saat para sahabat yang berempat ulama rasyidun itu, keulamanya lebih dominan, sehingga politik menjadi kendaraan untuk menjalankan pesan-pesan wahyu. Tidak sebaliknya. Kemudian pada masa Umayyah itu kan termasuk sahabat. Bahkan Nabi menjamin keilmuannya. Dalam keilmuannya. Tapi Umayyah mulai melakukan, saya katakan dalam tanda kutip, sekularisasi. Apa arti sekularisasi? Mulai memisahkan antara ulama dengan umara. Satu ucapan Umayyah yang terkenal itu adalah nahnul umara wa antumul ulama. Ketika ulama-ulama datang kepada beliau, padahal dia sendiri adalah ulama juga. Nah, waktu itu Umayyah mulai punya strategi pemerintahannya. Ada yang menjalankan politik pemerintahan, tetapi ada satu kelompok pihak yang menjadi pendamping, menjadi penasihat, sehingga jalannya pemerintahan itu ada pengontrol, tetapi tidak menyatu. Nah, dari sisi ini saya melihat seperti itu harusnya. Jadi ulama tidak masuk langsung dalam politik praktis. Dalam artian apalagi kalau penguasanya beda, bukan ulama, dikhawatirkan nanti ulama yang terjun dalam politik praktis di bawah sebuah kekuasaan, dia tenggelam. Dia bisa dikooptasi, diperalat oleh kekuasaan. Jadi oleh sebab itu harus menjaga seperti itu. Nah, saya melihat kita yakin apa yang katakan Nabi itu benar. Makanya kalau dua kelompok ini sejalan seiring dan saling menghormati, bukan saling mengkooptasi. Pemimpin atau umara mendengar kata ulama memberi masukan atas nama apa, juga menghormati eksistensi umara. Dia tidak memaksakan apa yang dia mau pada umara. Umara juga tidak memperalat ulama. Jadi sejalan, seimbang. Nah, saya melihat di situ akan mendatangkan maslahat itu. Jadi ulama menjadi penasihat, tapi penasihat yang disegani. Ada pula penasihat yang tidak disegani. Nah, itu yang saya maksud tadi, penasihat yang eksistensi dirinya dihormati oleh penguasa. Kita ingat misalnya pada masa Harun al-Rasyid. Masa Harun al-Rasyid dalam sejarah politik atau pemerintahan Islam, masa pemerintahan Harun al-Rasyid itu adalah masa keemasan, masa paling puncak. Kalau sekarang seperti Presiden Amerika lah, kira-kira itu. Suatu ketika Harun al-Rasyid datang ke Madinah, dan dia ada istana di Madinah. Dia menyuruh Perdana Menteri menemui Imam Malik karena ada yang ingin ditanyakan
Harun al-Rasyid kepada Imam Malik. Imam Malik adalah seorang ulama besar. Iya. Jadi datanglah Perdana Menteri kepada Imam Malik, menyampaikan pesan daripada khalifah. Kata Imam Malik, untuk apa saya datang ke istana? Kata Perdana Menteri, khalifah mau bertanya tentang ilmu. Keluarlah ucapan Imam Malik yang sangat terkenal. Al ilmu ya'ti wala al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Artinya apa? Bukan Imam Malik sombong. Imam Malik sombong. Imam Malik tidak perlu dihormati. Tapi karena yang ingin ditemui itu adalah ilmu, maka kata Imam Malik, khalifah yang datang ke sini. Khalifah yang mesti datang. Pertanyaannya adalah, kenapa Imam Malik bisa seperti itu? Betul-betul mandiri. Karena beliau menjaga kewibawaannya sebagai ulama. Saya lupa sebelum atau sesudah itu, kitab Imam Malik yang terkenal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu lengkap kitab itu. Bahkan Harun al-Rasyid ingin menjadikan ini sebagai kitab undang-undang di kerajaan Bani Abbasiyah, undang-undang terutama hukum keluarga misalnya. Dia minta kepada Imam Malik supaya kitab itu dijadikan undang-undang sebagai patokan hukum lah di kerajaan Bani Abbasiyah. Imam Malik tidak mau. Ya, itu kan pendapat saya, barangkali lain. Artinya apa? Dia menjaga kewaraannya, jangan sampai dia merasa bahwa dia orang yang paling hebat seperti itu. Tidak mau dia, tetapi Harun al-Rasyid menghargai. Nah, dengan ucapan Imam Malik, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Akhirnya Harun al-Rasyid yang datang. Artinya apa itu? Itu contoh yang paling bagus. Sparring partner. Sparring partnernya kekuasaan itu raja, khalifah itu kan raja. Menghormati ulama, datang dia. Ada saatnya ulama yang datang tapi bukan dalam soal kekuasaan sebagai penasihat. Jadi saling menghargai, saling menghormati, maka jalannya pemerintahan akan benar. Tidak boleh saling memperalat. Nah, itu. Pak Prof, semenjak masa Orde Baru dulu, pemerintah kan sudah membuat sebuah lembaga yang kita kenal dengan MUI. Itu merupakan mitra pemerintah. Bagaimana menurut pandangan Prof sekarang tentang eksistensi MUI kita? Jadi kalau kita lihat sejarah berdirinya MUI, pada masa pemerintahan Soeharto, tujuan awalnya memang seperti itu. MUI menjadi katakanlah think tank untuk hal-hal moral, bukan jaga mata dalam arti khusus hal-hal moral think tank. Tapi kemudian dan yang terpilih itu siapa? Bihamka. Bihamka memang kayaknya seperti Imam Malik. Beliau tidak bisa dikooptasi, tidak bisa dipergunakan untuk kekuasaan. Sebaliknya juga tidak diperalat oleh umat. Makanya kata-kata Bihamka yang paling terkenal itu, menjadi ketua MUI ini seperti Dika. Dika itu, kalau orang Dika itu dibakar di atasnya panas, ada bara, di bawah juga ada bara. Jadi ulama itu menjadi penerjemah umat kepada penguasa. Sebaliknya ulama menjadi penerjemah penguasa kepada umat. Itu diapakan di situ. Jadi orang yang menjadi ulama kalau begitu orang-orang yang bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi punya integritas. Integritas, dia tidak tergantung pada kekuasaan. Saya dulu di MUI kita, misalnya di beliau pernah punya gagasan kepada salah seorang ketua MUI, dan itu saya sampaikan di depan gubernur. Waktu itu menjelang muswil, saya sampaikan, Pak Gubernur, biarkan MUI ini berkembang. Dia berdiri sendiri dan dia independen. Tapi kasih MUI ini sumber dana yang tetap, supaya dia tidak meminta terus pada kekuasaan. Nanti kekuasaan waktu itu mengangguk.
ya kan? Jadi apalah bentuknya, misalnya kan kalau dia kan banyak waktu itu kan banyak tentang sawit segala macam ya. Maksud saya jangan lembaga keulamaan ini menjadi yadus suflah, tangan yang di bawah, ya. Tetapi dia bisa mandiri sehingga dia bisa memberi nasihat kepada penguasa betul-betul secara tulus tanpa mengharapkan sesuatu. Dan jadi pernah saya mengusulkan seperti itu, tapi nampaknya tidak terjadi ya. Nah sekarang kalau bicara sekarang, sepertinya kita lebih mengarah kepada apa ya? Kalau disebut negara kita ini kan dikatakan negara Rechtsstaat. Rechtsstaat itu bahasa Belanda, artinya negara hukum. Tapi kalau kita perhatikan akhir-akhir ini menjadi politisistat. Negara-negara yang serba politik. Memang hukum itu produk politik, betul. Tapi produk politik dalam artian politik yang lurus. Karena politik ini memang harusnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Akibatnya apa yang ada itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Lalu terjadilah hal-hal yang sebenarnya boleh dikatakan jauh dari cita-cita awal berdirinya MUI itu. Memang Buya Hamka dalam sebuah statement beliau, saya baca dalam buku mana saya baca, kata beliau ya nanti ulama seperti lain, ya tidak seperti Buya. Pokoknya Buya Hamka betul-betul orang yang mungkin karena beliau memang seorang ulama besar ya, punya idealisme tinggi dan pejuang juga seperti itu. Dan kita mengharapkan figur seperti itu. Jadi kekuasaan itu, penguasa itu butuh penasihat. Tapi penasihat yang betul-betul membuat penguasa itu tidak salah. Banyak yang terjadi penasihat itu bukan penasihat, tapi dalam arti pembisik, pembisik. Jadi pembisik banyak lebih mengarahkan penguasa kepada kepentingan dia. Nah, Prof, lebih jauh tentang ulama tadi saya singgung soal surat Al-Fatir ayat 28 ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bagaimana Prof memandang saat ini tentang ketakutan ulama dalam hal masalah kenegaraan, apa itu masalah politik, masalah ekonomi dan lain sebagainya? Saya tiga hari lalu ada seorang kawan men-share ke saya salah satu pernyataan dari salah seorang menteri kita, bercerita bahwa negara sekarang sudah ulama pun sudah dihargai. Mana ulama yang contohnya kalau dulu misalnya kalau ke Madura itu pakai mobil TTT payah jalan. Sekarang sudah kalau dari Jakarta sudah pakai pesawat, dan pesawat itu meminta yang kelas 1 malah minta bisnis kelas. Kalau tidak bisnis tidak mau berangkat. Itu pernyataan salah seorang menteri yang saya dengar di grup-grup WA yang dikirim oleh kawan-kawan. Saya tidak tahu apakah itu memang seperti itu yang terjadi ulama kita, yang minimal ulama yang meminta itu. Kalau memang itu terjadi, tentu hal ini yang kita sayangkan. Karena ulama sudah meminta fasilitas yang mewah. Sedangkan kita banyak dengar cerita dari Bapak Presiden luar negeri yang bukan non-muslim dan yang non-muslim, bahkan dia duduk di kelas ekonomi malah. Kelas ekonomi. Tapi ada ulama yang meminta fasilitas yang seperti kelas bisnis, kalau tidak mau. Nah, kalau seperti ini, saya melihat ulama kita itu yang seperti itu tentu tidak cocok lagi dengan apa kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dia di mana ada apa adanya, dijalani seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi kalau makanya saya katakan ketika beragama sudah dicampuri oleh kepentingan, maka agama menjadi sebuah slogan. Jadi agama menjadi slogan, simbol-simbol karena sudah ada kepentingan tertentu. Kenapa tidak boleh bercampur aduk antara katakanlah ulama dalam artian agama, politik dalam artian kekuasaan? Karena apa?
Karena pendekatannya berbeda. Iya. Kalau politik pendekatannya kepentingan. Kalau kepentingan itu lebih banyak suuzan. Iya. Dalam dunia politik itu berlaku jargon ya. Iya. Tidak ada kawan yang abadi. Iya. Tidak ada pula musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan pribadi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kepentingan. Sementara agama yang dibawakan oleh ulama itu pendekatannya bukan kepentingan. Iya. Pendekatannya adalah apa namanya? Pendekatannya kewajiban. Kewajiban. Iya. Dia menyampaikan kewajiban. Tidak ada kepentingan. Iya. Kalau dia dibawa dengan mobil buntut tidak apa-apa. Iya. Ya bukan penghinaan. Iya, iya. Ya kalau dia dulu di kelas ekonomi tidak masalah. Masalah. Jadi tidak ada kepentingan di situ. Makanya kalau kita melihat para pendiri bangsa kita ini, walaupun tidak semuanya ulama, iya, tapi saya melihat para pejuang-pejuang kita darahnya itu adalah seperti darah ulama. Iya. Tidak ada kepentingan. Jadi pendekatan politik itu adalah suuzan. Iya. Sementara pendekatan agama adalah husnuzan. Husnuzan itu dakwah, merangkul. Kalau politik menolak, menolak. Jadi ini tidak bisa disatukan. Makanya ketika penguasa di satu sisi, ulama di sini, makanya ulama menarik kekuasaan itu untuk ke amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau makanya saling menghormati antara keduanya. Kalau berjalan ulama dengan penguasa itu harusnya seiring. Seiring. Bukan menjadi subordinate daripada kekuasaan. Itu yang saya lihat seperti itu. Pak Prof, masih soal ulama Pak Prof. Tadi ada MUI. MUI itu kan organisasi plat merah. Jadi orang sekarang menganggap memang kalau duduk di organisasi MUI itu spektakuler sekali gitu. Sehingga ya ada orang yang ingin duduk di sana itu dengan menggunakan bermacam-macam strategi, ya kan? Karena menimbulkan efek-efek yang barangkali tidak menguntungkan bagi perkembangan umat. Bagaimana menurut pendapat Profesor? Ya, sebenarnya kalau kita pelajari sejarah, MUI itu bukan organisasi plat merah, tetapi dirangkul oleh plat merah. Akhirnya tanpa sadar seakan-akan menjadi plat merah. Dia bukan plat merah. MUI bukan plat merah. Jadi kalau plat merahnya kekuasaan itu kepentingan. MUI tidak boleh punya kepentingan. MUI adalah punya kewajiban. Makanya MUI itu hanya tukang beri peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Itu tugas MUI. Nah, MUI atau ulama memberi nasihat kepada pemerintah, cukup beri nasihat. Dan dia tidak harus memaksakan pemerintah ikut nasihat dia. Fadzakir, ya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Wa ma alaikal illal balagh. Kita menyampaikan, menasihati terus. Sampai kapan? Tidak berhenti. Sampai tidak bisa lagi memberi nasihat. Tetapi bagaimana cara menasihat? Cara memberi nasihat? Cara menasihati ini, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir. Nah, sampaikanlah bahasa-bahasa yang keras, sampaikanlah sesuatu yang sifatnya katakanlah keras, tapi dengan bahasa yang santun. Ya, sampaikanlah sesuatu yang fundamental sekali, tapi dengan bahasa yang ramah. Itu. Wah, sekarang tak laku lagi, bro, seperti itu. Kenapa nggak laku? Sebenarnya itu kapannya laku di mana saja. Perjuangan Nabi kan bukan dengan kekerasan. Kita juga berjuang sebenarnya bukan kekerasan yang membuat kita menang. Kalau dengan kekerasan, dengan war runcing, apa mampu memenangkan berperang dengan antara sekutu dengan pakai teng wajah. Tapi karena melalui pendekatan-pendekatan diplomasi. Diplomasi itu kan menggunakan cara-cara yang lembut. Tapi melalui kecerdikan. Saya kira begitu. Saya mau mengarahkan lagi kepada kepemimpinan leadership ya. Memang tadi di surah An-Nisa 59, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ujungnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Bagaimana Prof bisa menyatukan atau memisahkan antara ulama dengan umara ini? Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ini sebenarnya lebih banyak porsi ke pemerintahnya. Artinya apa? Kalau di antara umat itu
tanazu. Iya. Berbeda pendapat, bukan sekedar kita berbeda, tapi malah bertengkar, malah bisa mengarah kepada permusuhan. Iya. Penguasa harus turun tangan di situ, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa arti kembalikan kepada Allah dan Rasul? Apa solusi yang ditunjukkan? Nah, dalam buku ini, kenapa buku ini saya kasih judul bertanya kepada Allah? Mula-mula orang melihat, ada yang mengatakan, Roh, waktu saya melihat judulnya, saya membaca masalah-masalah tauhid, rupanya masalah politik gitu ya. Kenapa? Kalau mau mencari solusi, tanyalah kepada yang paling tahu tentang masalah kita. Bahkan sebelum itu, kita kadang-kadang nggak tahu masalah kita apa. Yang lebih tahu masalah kita itu adalah yang menciptakan kita. Bertanya kepada Allah. Nah, buku ini terbit, saya susun, ini kan merupakan kumpulan tulisan. Saya terpancing di situ. Ternyata hampir semua, mungkin semua yang terjadi di bangsa kita sekarang ini, penyebabnya ada dalam Al-Quran. Bukan hanya penyebab, solusinya juga ada dalam Al-Quran. Nah, kalau betullah kita konsisten kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita ini merdeka karena tidak mungkin menang pakai bambu runcing melawan dia. Kalau itu sudah menjadi keyakinan yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa, kenapa saya katakan ditanamkan? Dimasukkan dalam pembukaan Undang Dasar. Malah setiap kita upacara itu dibaca. Itu menanamkan namanya. Nah, kalau kita merdeka itu karena Allah, harusnya ketika ada masalah tanya kepada Allah. Seterusnya ketika ada masalah bertanya kepada Allah solusinya apa. Jangan ditinggalkan Allah. Jadi jangan menyebutkan atas berkat rahmat Allah itu sebagai lip service. Menjadi munafik kita. Nah, saya arahkan ke situ. Makanya saya melihat bahwa masalah-masalah bangsa kita ini lebih harusnya makanya ada saya katakan setiap undang-undang yang dibuat di negara kita ini atau peraturan pun namanya basiskan kepada wahyu. Kalau wahyu itu apa? Firman Allah. Firmannya sebenarnya Allah itu sejak kapan Allah turunkan firman? Sejak Nabi Adam sampai ke Muhammad. Itu firman semua. Cobalah itu lakukan itu. Jadi tidak berarti menyebut harus ayat sekian tidak. Yang kita ambil wahyu itu adalah jiwa atau roh dari wahyu itu. Itu kita masukkan. Nah, kalau kita lihat rumusan-rumusan dari Pancasila, UUD 45, saya melihat dari bangsa kita itu ke situ. Makanya setiap ada usaha untuk mengganti Pancasila, bahkan mengkhianati Pancasila, akibatnya timbul huru-hara. Saya sudah berapa kali di channel ini dan juga di channel lain mengatakan saya ini sudah 4 kali paling tidak diminta menjadi narasumber dalam FGD 4 pilar kebangsaan. Di situ kan hadir anggota DPR. Saya tanya Bapak-bapak anggota DPR, tolong jawab dengan jujur. Tanya jujur. Negara kita ini mana yang lebih baik sebelum atau sesudah amandemen? 4 kali saya bertanya, 4 kali dijawab bahwa yang terbaik itu sebelum amandemen. Tapi lalu saya lanjutkan, kalau yang terbaik itu masih baik itu adalah sebelum amandemen, kenapa yang dilanjutkan sekarang sesudah amandemen? 4 kali saya bertanya, 4 kali nggak dijawab. Jawabnya senyum-senyum saja. Saya ngerti senyum. Saya paham apa maksud senyum itu. Nah, ini kita tidak. Nah, jadi oleh sebab itu gimana? Nah, ini boleh dikatakan inilah saya sebagai bagian daripada anak bangsa, nggak tahu saya apa yang bisa saya buat. Saya mencoba menyampaikan ini. Tapi prinsipnya apa? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Itu sampaikan di sini. Ada orang membaca syukur, ada orang melaksanakan syukur. Kalau tidak ya sudah, saya sudah sampaikan. Kan kita tidak punya kekuasaan. Nah gitu. Pak Prof tadi masih di ayat 59 An-Nisa. Atiullaha wa atiur. Silakan minum ya. Wa ulil amri minkum. Ketika Allah menyuruh kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu pakai kata-kata ati'u. Tapi ketika kita diminta untuk taat kepada ulil amri, tidak lagi pakai ati'u. Apa yang membedakan itu, Prof?
Jadi para mufasir membedakan. Ati Allah wa ati Rasul itu mutlak. Ya, karena ada ati'unya keduanya. Tapi ulul amri, selama ulul amri itu menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasul. Jadi apa kata Nabi? Bahwa kita ini wajib mentaati Allah dan Rasul. Selama ulul amri tidak menyuruh kita bermaksiat. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Nabi. Jadi ulul amri itu kan makhluk. Ya, makhluk Allah. Jadi kita disuruh alaikum as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba au kariha. Kalian wajib taat kepada pemimpin kalian suka atau kalian tidak suka. Illa fi maksiatil khaliq. Kecuali kalau pemimpin itu kita menyuruh kita bermaksiat kepada khaliq. La ta' pada saat itu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada. Jadi situ kuncinya tadi. Selama ulul amri itu perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, dilaksanakan. Tapi kalau sudah bertentangan, tidak dilaksanakan. Bagaimana ada pertama Melayu, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Jadi sanggah itu kan tidak berarti hanya melawat, tapi ada perbaikan. Ya, tidak dibiarkan raja berjalan sesuka-suka hatinya. Makanya perlu ada ulama di situ, pendampingnya. Ulama jangan jadi pula jadi raja pula sekaligus, gitu. Jadi istilah pepatah Melayu itu raja adim. Ya, ada yang mengatakan raja adil, ada yang mengatakan raja alim. Raja alim itu sama lah. Kalau orang alim pasti dia adil. Jadi kalau dia tidak adil, sanggah dalam artian kita perlu menyampaikan bahwa ini tidak benar. Tidak benar. Itu yang tugas. Makanya kalau dari misalnya kita angkat dari pepatah orang-orang tua kita di dunia Melayu, itu artinya apa? Kita tidak boleh mendiamkan pemimpin. Apa arti mendiamkan? Kalau pemimpin itu benar, ikuti. Kalau salah, jangan diberontak, tapi ingatkan. Persis waktu kita sedang salat berjamaah. Kalau imam salah ucapannya, betulkan dengan ucapan. Kalau salah kebijakannya, betulkan dengan isyarat. Dengan subhanallah. Artinya apa itu? Kenapa dengan subhanallah? Itu dalam sekali maknanya. Apa dalam maknanya? Kalau begitu, pemimpin itu adalah orang yang arif. Menegur pemimpin, turun kau. Bukan begitu. Subhanallah. Karena pemimpin itu dia arif, dia dengar rakyatnya di belakang baca subhanallah. Arti subhanallah itu Allah yang maha suci. Pak pemimpin, presiden kah itu, gubernur kah namanya itu, yang suci, yang maha suci tidak salah itu adalah Allah. Engkau manusia. Kalau itu salah saya, arif. Tetapi yang menegurnya dengan menggunakan kalimat yang santun. Makanya negara yang baik itu adalah negara yang sebenarnya negara yang sama-sama menghargai antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka kalau di dunia yang modern disebut masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang akademik. Masyarakat yang akademik yang tidak tidak berbuat semau-mau hati sampai menggunakan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan ayat Al-Quran.